Nah, ketika proses tahlilan itu udah selesai, tiba-tiba waktu mereka semua udah bertandang untuk pulang ke rumahnya masing-masing, tiba-tiba sebagian warga ada yang lihat ke atap rumahnya Pak Slamet. Di situ terlihat ada sosok buto ijo yang seakan-akan matanya itu merah melihat ke beberapa warga yang ada di bawahnya itu. Yang jelas waktu itu Pak Slamet langsung dibawa masuk ke dalam rumahnya dan ditidurkan di tempat tidur di kamar yang emang waktu itu sudah banyak sesaji. Pak Slamet ditaruh situ. Udah, kamu jadi tumbal. Walaupun waktu itu Pak Ustadznya bilang kalau udah nggak usah ditaruh kamar itu, taruh aja di kamarnya. Nggak usah Pak Ustadz, enak aja. Kelakuan Slamet ini, anaknya jadi meninggal semua, dijadiin tumbal. Sekarang biar Pak Slamet yang jadi tumbal. Akhirnya Pak Ustadznya ini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udahlah, karena memang warganya itu udah geram sama Pak Slamet. Ya udahlah, akhirnya malam itu Pak Slamet dikunci di kamar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini dan selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang cerita kiriman dari Firman. Saat ini Firman tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Timur. Dia menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami sama ibunya, namanya Bu Lastri. Jadi Bu Lastri ini pernah dijadikan target tumbal dari pesugihan yang dimiliki kakeknya Firman. Nah, seperti apa ceritanya? Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, kali ini kita kedatangan cerita dan pengirim ceritanya bernama Firman. Firman saat ini berdomisili di salah satu daerah yang ada di Jawa Timur. Dia menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami sama ibunya yang bernama Bu Lastri. Nah, awalnya Firman ini nggak tahu menau tentang kejadian itu. Jadi dari kecil Firman ini selalu diajak silaturahmi ke beberapa saudara yang ada di Blora. Jadi setiap libur sekolah atau enggak pas waktu lebaran, Firman ini selalu diajak kedua orang tuanya untuk berkunjung ke daerah Blora yang di sana ada kakek sama neneknya, terus ada Pak Le, ada Bude. Yang pasti semua saudara yang ada di Blora itu berasal dari bapaknya Firman. Nah, seiring berjalannya waktu ketika bapaknya Firman ini udah meninggal dunia, setelah itu Firman sama kedua adiknya itu udah jarang gitu ya untuk mengunjungi saudara yang ada di Blora. Waktu itu juga banyak info kalau di daerahnya Firman ini ada satu bangunan rumah besar yang kata orang-orang sekitar pemilik rumahnya itu dulunya punya pesugihan buto ijo. Nah, akan tetapi orang-orang itu selalu merahasiakan ke Firman kalau ternyata rumah itu adalah pemiliknya kakeknya Firman atau bapak dari Bu Lastri. Nah, karena penasaran gitu ya, selain Firman kok nggak pernah gitu, udah mulai jarang diajak ke Blora. Terus
ada apa dengan rumah besar itu. Jadi jarak antara rumahnya Firman sama rumah yang katanya orang yang memiliki pesugihan itu cukup dekat, kurang lebih ya sekitar 300 meter. Jadi waktu itu sekitar jam 8 malam, Firman ini mencoba menanyakan tentang hal itu ke ibunya. Ketika Firman ini tanya, ibunya ini bilang kalau ya udah, kalau kamu pengen liburan ke Blora, sana kamu sendiri aja. Ibu nggak mau ikut. Loh, emang ada apa, Bu? Ibu nggak enak, ibu malu karena semua yang ada di Blora itu adalah saudara dari bapakmu. Dan saat ini bapakmu udah meninggal dunia. Lah, kan kita masih nyambung silaturahmi, di sana juga masih ada kakek sama nenek. Kenapa kita nggak main ke sana? Kenapa ketika Lebaran kita nggak main ke sana? Nah, waktu itu ibunya cuma bisa diem. Akhirnya karena desakan gitu ya dari Firman, Bu Lastri ini cerita tentang kejadian di tahun 1981. Jadi waktu itu Bu Lastri usianya 18 tahun dan Bu Lastri ini termasuk anak pertama dari 5 bersaudara. Bapaknya bernama Pak Selamet. Jadi di tahun 1981 itu Pak Selamet ini tiba-tiba pergi meninggalkan rumah yang katanya dia itu pergi ke daerah Madura. Dan sebelum pergi, Pak Selamet ini punya sebidang tanah, kalau orang Jawa bilang itu tegalan atau kebun gitu ya. Itu nggak luas-luas banget dan itu dijual sama Pak Selamet. Waktu itu dia mendapat uang 16 juta, dibeli sama salah satu tetangganya. Uang 1 juta itu dikasihkan ke istrinya Pak Selamet untuk biaya kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang 15 juta ini dibawa Pak Selamet untuk bekal atau uang saku lah. Karena waktu itu Pak Selamet mau pergi yang katanya mau ketemu sama salah satu teman dan itu membicarakan bisnis ya, seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, seminggu, 2 minggu, sampai 2 bulan, Pak Selamet ini nggak ada kabar. Jadi Pak Selamet waktu itu belum pulang selama 2 bulan. Karena yang ditinggali cuma 1 juta untuk keperluan rumah gitu ya. Sedangkan ibunya Bu Lastri ini harus ngasih makan ke 5 anaknya itu. Sehingga cuma 2 minggu. Uang 1 juta itu udah habis. Nah, terus untuk makan, karena memang nggak ada uang gitu ya. ke-5 anaknya ini selalu disuruh bolos, jadi nggak masuk sekolah. Ketika waktu itu panen padi, jadi semua anaknya itu disuruh untuk ikut jadi buruh tani. Dengan seperti itu mereka bisa beli makanan atau bisa buat makan lah, seperti itu. Nah, kurang lebih 3 bulan akhirnya Pak Selamet ini pulang. Dan pas sampai rumah, Pak Selamet ini tiba-tiba bilang ke 5 anaknya dan juga istrinya kalau alhamdulillah bisnis Bapak lancar. Loh, bisnis apa emangnya Pak? Kok selama 3 bulan dan Bapak nggak pernah pulang sebelumnya? Nggak apa-apa, yang jelas aku sekarang udah bawa uang, Bu. Pak Selamet bilang seperti itu. Lah, uang dari mana? Udahlah, diem aja. Jadi waktu itu Pak Selamet bawa uang ada kalau 150 juta. Nah, akhirnya Pak Selamet ini mencoba menghubungi orang yang dulu pernah beli tanahnya itu. Jadi dia bermaksud untuk membelinya lagi. Nah, setelah itu kebeli, kemudian Pak Selamet juga beli beberapa sawah yang ada di kampungnya. Setelah itu, yang tadinya rumahnya itu berbentuk limasan terbuat dari kayu, dengan sisa uang yang 150 juta itu, Pak Selamet merenovasi rumahnya. Jadi di kampungnya itu emang rata-rata nggak ada rumah tembok. Jadi di tahun 81 itu cuma rumahnya Pak Selamet aja yang rumahnya tembok. Dan itu 2 lantai. Nah, sering berjalannya waktu itu kurang lebih sekitar 5 bulan setelah itu, dan itu adalah malam tanggal 1 Suro. Nggak tahu kenapa Pak Selamet ini punya 1 kamar yang di situ tidak boleh orang lain ada yang masuk ke kamar itu. Jadi yang boleh masuk cuma Pak Selamet aja. Nah, pas malam tanggal 1 Suro itu tiba-tiba Pak Selamet bilang ke anak-anaknya kalau ayo semuanya malam ini tidur di kamar ini. Waktu itu
kelima anaknya nggak punya pikiran yang aneh-aneh, karena menurutnya mungkin ya cuma sekedar tidur gitu aja. Nah, akan tetapi yang curiga itu ibunya Bu Lastri. Jadi waktu itu ibunya bilang ke Pak Slamet kalau, loh kenapa sih Pak? Kan mereka udah punya kamar sendiri-sendiri, kok disuruh tidur di kamar ini? Jadi perasaan ibunya Bu Lastri ini udah mulai curiga tentang kondisi malam itu. Selain itu, ibunya Bu Lastri juga mikir kalau uang 150 juta itu berasal dari mana? Masa kerja selama 3 bulan langsung bisa dapat uang sebanyak itu? Nah, malam itu ditemani sama ibunya juga tidur di kamar itu. Jadi kamarnya itu ya cukup luas, di situ banyak sekali sesaji-sesaji. Dan karena memang Bu Lastri dan adik-adiknya itu masih kecil gitu ya, jadi nggak tahu menau tentang hal-hal yang seperti itu. Akhirnya keesokan harinya setelah mereka semua tidur di kamar itu, tiba-tiba adik yang paling terakhir, perempuan, tiba-tiba itu sakit. Dia demam tinggi, dan ketika diperiksain ke dokter, ketika di suhu badannya gitu lah, itu normal. Tapi ketika dipegang, itu panas banget. Nah, akhirnya ya dikasih obat gitu ya dari dokter, obat jalan seperti itu. Dan sesampainya di rumah, bukannya malah sembuh gitu ya untuk panasnya itu, tapi malah semakin panas suhu yang ada di tubuhnya. Nah, jadi adiknya ini setiap malam itu seakan-akan kayak mimpi didatengin sama sosok besar dan warna kulitnya itu hijau dan ada tanduknya. Nah, jadi setiap kali mimpi itu gitu ya, anaknya ini selalu cerita ke ibunya kalau, Bu, tadi malam aku ngimpi kok seperti ini ya. Seakan-akan sosok itu ngejar-ngejar adik. Ibunya Bu Lastri waktu itu ya sempat kepikiran, wah jangan-jangan ini bapak punya pesugihan ini. Nah, tapi ketika dikonfirmasi ke suaminya atau Pak Slamet ini nggak mengakui hal itu. Nggak, Bu, aku nggak punya pesugihan. Ini cuma gara-gara cuaca yang ekstrim sehingga anak-anak itu sering sakit atau demam. Nah, mendengar pernyataan dari suaminya itu, akhirnya ibunya Bu Lastri ini ya nggak mikir jauh ke sana. Akan tapi yang jadi aneh, setiap malam anak yang paling terakhir itu selalu mimpi didatengin sosok itu. Nah, jadi selama 1 minggu anaknya ini demam tinggi, dan nggak tahu kenapa waktu itu sekitar jam 11 malam, jadi sakitnya udah seminggu. Tiba-tiba anaknya ini yang paling kecil kayak ketakutan, seakan-akan melihat sesuatu. Anaknya itu sambil nunjuk-nunjuk. Itu apa, Bu? Itu apa, Bu? Kok besar banget? Seperti kayak yang dimimpinya adik setiap malam. Nah, waktu itu ibunya panik gitu ya, manggil bapaknya, Pak, ini adik kenapa? Adik kenapa? Seakan-akan Pak Slamet kayak nggak mau tahu gitu loh. Malah Pak Slamet, udahlah biarin, paling cuma ada memedi atau apalah di rumah ini. Nantilah keluar lagi, paling cuma lewat gitu. Nah, nggak tahu kenapa setelah beberapa menit setelah Pak Slamet bilang seperti itu, tiba-tiba anak yang terakhir itu meninggal dunia. Nah, hari-hari pun berlalu. Ketika proses pemakaman anak yang terakhir itu sudah selesai, kurang lebih berjalan 10 hari lah setelah itu, mulai banyak omongan dari beberapa tetangga. Jadi mereka menganggap kalau Pak Slamet ini punya pesugihan. Jadi Pak Slamet selama 3 bulan pergi ke Madura itu untuk nyari hal-hal yang seperti itu. Nah, mana mungkin Pak Slamet ini selama 3 bulan bisa jadi orang kaya. Tanah yang udah dijual dibeli lagi, terus Pak Slamet juga bisa bangun rumah, beli sawah. Gak mungkin kan? Nah, info atau kabar dari tetangga-tetangganya itu didengar oleh Pak Slamet. Nah, waktu itu Pak Slamet kayak bodoh amat gitu ya. Yang jelas aku gak ngasih makan kalian. Udah, kamu gak usah mikirin kehidupanku. Jadi setiap kali ada kabar seperti itu ya, kabar miring tentang pesugihannya Pak Slamet selalu bilang seperti itu. Nah, sehingga waktu itu kurang lebih berjalan 2 bulan setelah anak yang terakhir itu meninggal, tiba-tiba Pak Slamet ini bisa beli sawah lagi dan beli beberapa perabotan rumah, dan itu mewah di tahun segitu, yang ditaksir nominalnya ada kalau 100 juta. Nah, akhirnya muncul lagi kabar-kabar dari warga, dan hampir semua dalam satu desa itu
mengira kalau Pak Slamet ini punya pesugihan. Nah, singkat cerita, seiring berjalannya waktu, kurang lebih 1 tahun setelah anak yang terakhir itu meninggal, dan waktu itu lagi-lagi malam tanggal 1 Suro, Pak Slamet ini nyuruh ke-4 anaknya, karena tadi 5 udah meninggal 1 jadi 4. Pak Slamet nyuruh lagi tidur di kamar itu yang banyak sesajinya itu. Sedangkan ibunya ini setiap hari sudah sering gitu ya ngasih tahu ke-4 anaknya itu kalau besok kalau disuruh bapak untuk tidur di kamar itu jangan mau. Nah, waktu itu ke-4 anaknya itu nurut sama ibunya, jadi mereka membantah, "Loh Pak, kenapa sih kok kita disuruh tidur ke kamar itu? Padahal kita kan udah punya kamar sendiri-sendiri, ngapain?" Nah, akan tetapi setelah ada penolakan gitu ya dari anak-anaknya itu, Pak Slamet ini marah. "Oh, kamu jadi anak gak nurut ya sama orang tua? Gak apa-apa, cuma disuruh tidur di situ aja. Ini malam tanggal 1 Suro. Kita harus menghormati tanggal itu." Nah, karena takut gitu ya, akhirnya ke-4 anaknya dan istrinya Pak Slamet itu tidur di kamar itu lagi, dan keesokan harinya tiba-tiba anak yang nomor 2, jadi adiknya Pas gitu ya, adiknya Bu Lastri, tiba-tiba sakit, dan sakitnya itu sama kayak anak yang terakhir 1 tahun yang lalu. Jadi panasnya sambil kulitnya itu gatal. Ketika gatal, digaruk gitu, kalau nggak keluar darahnya, nggak sampai keluar darahnya, kayak nggak puas gitu loh. Jadi seakan-akan gatalnya itu kayak di dalam, digaruk-garuk gitu, kayak nggak ada rasanya, sampai kulitnya itu pada berdarah semua. Nah, melihat yang seperti itu, ibunya ini panik ya. Ini sakitnya kok sama anak yang terakhir, dan ini malah tambah parah lagi sambil gatal. Nah, akhirnya diperiksain ke dokter. Jadi ketika Pak Slamet disuruh nganterin anaknya, dia nggak mau. "Ah, udahlah, diantar ibu aja, ini uangnya." Disuruh periksa ke dokter. Nah, sesampainya di dokter, di situ memang karena banyak luka gitu ya, luka garukan, itu dikasih salep, dikasih obat-obat, dan demamnya juga dikasih obat. Sesampainya di rumah setelah dari dokter gitu ya, bukannya sembuh, tapi malah anak yang kedua itu sakitnya semakin parah. Sampai-sampai garuknya itu nggak pakai jari, nggak pakai tangan gitu loh. Saking nggak tahannya, dia tuh sambil nyari pisau, sambil nyari benda-benda tajam seperti itu buat garuk. Nah, kurang lebih selama 1 minggu si anak yang kedua ini sakit, dan nggak tahu kenapa waktu itu sore hari mau menjelang maghrib, tiba-tiba di belakang rumah si anak yang kedua itu seakan-akan kayak ngelihat sosok yang katanya itu besar, ada tanduknya, dan kulitnya warnanya hijau. Jadi sosok itu muncul dari pohon yang paling besar yang ada di rumahnya, yang ada di belakang rumahnya maksudnya. Tiba-tiba sosok itu seakan-akan kayak mau menerkam gitu loh sama anak yang kedua itu. Nah, karena takut gitu ya, Bu, itu ada apa, itu ada apa. Nah, jadi hal itu sama kayak yang dialami anak yang terakhir waktu jam 11 malam itu, nunjuk-nunjuk ke atas. Nah, itu sama. Nah, kurang lebih beberapa menit, tiba-tiba si anak yang kedua itu pegangin leher, seakan-akan ada sosok yang sedang mencekiknya. "Ibu tolong, bapak tolong." Bapaknya ngelihat anaknya seperti itu, kesakitan, ya udah diem aja, duduk sambil ngerokok gitu. "Udahlah, kamu ngapain sih? Orang kok cengeng, takut, apa-apa takut." Pak Slamet malah bilang seperti itu. "Ah, bapak ini gimana sih, wong anaknya baru kayak gini kok malah dibiarin aja. Udahlah Bu, nantilah sebentar lagi sembuh." Nah, kurang lebih beberapa menit setelah itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba si anak yang kedua itu meninggal dunia. Nah, dari situ banyak sekali warga, dan ada salah satu ustadz di daerahnya Pak Slamet itu sengaja menanyakan tentang kepergian kedua anaknya. Jadi karena banyak laporan gitu ya ke ustadz kalau Pak Slamet itu kok mencurigakan ya, yang tadinya orang nggak punya, setelah pergi dan pulang kok tiba-tiba punya segalanya, dia bisa beli sesuatu. Waktu itu malam hari, kurang lebih sekitar jam 7 malam lah, habis isya seperti itu, ada salah satu ustadz ini nggak sendirian, jadi ditemani banyak orang. Waktu itu Pak Ustadz menanyakan tentang pesugihan yang dimiliki sama Pak Slamet.
Nah, akan tetapi setelah dikonfirmasi, Pak Slamet ini bilang kalau aku nggak punya pesugihan. Aku kaya ya emang aku punya bisnis. Aku punya sawah banyak. Nah, padahal setahu orang-orang ya, walaupun punya sawah banyak gitu ya, kalaupun panen nggak mungkin Pak Slamet itu bisa beli-beli ini, terus bisa merenovasi rumah gitu kan. Sedangkan ketika panen gitu kan, tetangga-tetangga juga tahu kalau panennya Pak Slamet itu dapat berapa, padinya dijual itu laku berapa. Jadi bisa dihitung gitu ya sama tetangga-tetangganya. Jadi nggak sinkron sama kehidupannya Pak Slamet. Nah, akhirnya Pak Slamet ya tetap nggak ngaku kalau dia punya pesugihan. Nah, singkat cerita, kurang lebih beberapa bulan setelah itu, tiba-tiba sering muncul sosok orang-orang menganggap kalau itu buto ijo. Jadi setiap jam 9 malam ke atas, itu selalu ada tetangga yang ngelihat ada sosok buto ijo yang dia itu nangkring di atas atap rumahnya Pak Slamet ini. Setelah banyaknya warga yang melihat sosok itu, mereka mikir kalau iya betul Pak Slamet ini pasti punya pesugihan buto ijo. Akan tetapi karena bukan saudaranya, bukan apa-apanya, sehingga mereka semua nggak berani gitu ya untuk membuktikan hal itu. Nah, singkat cerita, di tahun yang ketiga, jadi nggak tahu kenapa ketika setiap malam tanggal 1 Suro, anak-anaknya ini selalu disuruh tidur di kamar itu. Nah, waktu itu di tahun yang ketiga, ibunya ini bilang ke suaminya, Pak, anak-anak biar tidur di kamar. Jadi waktu itu tinggal 3 anak ya, termasuk Bu Lastri. Ibunya ini bilang kalau anak-anak biar tidur di kamarnya sendiri, biar ibu yang tidur di kamar itu, Pak. Waktu itu Pak Slamet bilang, enggak Bu, ibu nggak usah tidur di kamar itu, biar anak-anak aja yang tidur di situ. Enggak Pak, aku aja. Karena setiap kali Bapak nyuruh kita untuk tidur di situ, besoknya itu pasti ada salah satu di antara kita yang sakit dan sebentar lagi meninggal dunia. Nah, mendengar penjelasan dari istrinya, Pak Slamet ini marah. Lu kamu ini ngomong apa? Emang yang membuat mereka meninggal itu Bapak? Yang membuat sakit itu Bapak? Bukan. Ya mungkin udah ajalnya kali Bu. Nah, waktu itu ya udahlah, biar ibu aja, anak-anak biar tidur di kamarnya masing-masing. Nah, akhirnya Pak Slamet mengiyakan gitu ya. Ya udah, kalau memang ibu mau tidur di situ, ya udah, silahkan. Nah, betul keesokan harinya ibunya Bu Lastri ini tiba-tiba sakit. Akan tetapi sakitnya itu nggak seperti kedua anaknya yang dulu. Jadi waktu itu ibunya Bu Lastri ini sakitnya agak aneh. Jadi di permukaan kulitnya itu muncul kayak warna hitam gitu loh. Jadi tiba-tiba di permukaan kulitnya kayak hitam, lingkaran-lingkaran hitam kayak gitu. Akan tetapi nggak gatal. Nah, kurang lebih sekitar 3 hari ibunya Bu Lastri ini menderita penyakit itu, dan ketika diperiksain ke dokter, karena di tahun itu dan itu juga di kampung, jadi nggak ada dokter spesialis kulit, itu belum ada, sehingga adanya dokter umum. Waktu itu dikasih beberapa obat, mungkin ibunya Bu Lastri ini alergi. Nah, sesampainya di rumah bukannya malah tambah sembuh gitu ya, seakan-akan di permukaan kulitnya itu tiba-tiba muncul bintik-bintik merah, dan di atasnya, di ujung bintik merahnya itu muncul nanah. Nah, setelah itu Bu Lastri ini kurang lebih sekitar jam 9 malam, jadi di hari yang keempat ketika ibunya Bu Lastri ini sakit, tiba-tiba kayak ngelihat sosok buto ijo. Jadi di dalam rumah ibunya Bu Lastri ini lari-lari loh, Bu, kamu kenapa? Ibu kenapa? Itu ada buto ijo. Nah, sedangkan yang lain itu nggak ngelihat sosok itu. Kurang lebih beberapa menit ibunya ini udah capek gitu ya, lari-lari di dalam rumah, sehingga teriakan ibunya Bu Lastri ini didengar sama beberapa tetangga. Banyak sekali tetangga yang ngelihat, loh, ibu kenapa? Nah, ketika ngelihat Pak Slamet baru duduk-duduk santai gitu ya, loh, Pak Slamet itu istrinya baru kayak gitu kok, itu kenapa? Kerasukan atau gimana? Kok Pak Slamet diem aja? Enggak, itu paling ngelihat apa gitu, lari-lari takut mungkin. Jadi seakan-akan perlakuan Pak Slamet itu dinilai nggak seharusnya seperti itu gitu loh. Karena melihat istri seperti itu baru ketakutan kok suaminya diam aja. Nah, akhirnya beberapa warga itu manggil Ustadz yang dulunya pernah nanyain atau klarifikasi tentang pesugihan itu ke Pak Slamet. Itu dipanggil lagi.
Sesampainya Pak Ustadz itu di rumahnya Bu Lastri, Pak Ustadz itu bilang kalau wah betul emang Pak Slamet ini punya pesugihan. Tapi ketika Ustadz itu ngomong seperti itu, ketika didengar sama Pak Slamet ini bantah. Ustadz, kamu ini gimana sih ngomong ngawur? Aku itu nggak punya pesugihan. Ya nggak tahu, memang kondisinya seperti ini. Nah akhirnya Pak Ustadz ini nggak menjawab tentang ocehan Pak Slamet waktu itu. Yang jelas ibunya Bu Lastri ini dibantu untuk berusaha tenang gitu ya, nggak lari-lari lagi. Beberapa menit setelah itu tiba-tiba sama kayak anak yang kedua. Jadi ibunya Bu Lastri ini pegang leher. Pak Ustadz, kayak gitu, kayak ketakutan. Waktu itu Pak Ustadz membacakan ayat suci Al-Quran dan nggak tahu kenapa waktu itu emang sedikit mereda. Jadi ibunya Bu Lastri ini agak tenang setelah dikasih minum air putih sama si ustadznya itu, udah baikan, dia nggak ngelihat sesuatu itu. Akan tetapi anak yang keempat itu tiba-tiba kerasukan, kayak gitu. Nah akhirnya Pak Ustadznya ini kewalahan gitu ya. Si orang tuanya udah sembuh, sekarang anaknya yang kerasukan. Sedangkan Pak Slamet laki-laki malah ada di teras, jadi dia itu nggak lihat kondisi anaknya baru kerasukan, itu nggak mau tahu gitu loh. Sedangkan di dalam rumahnya Pak Slamet sendiri banyak orang atau warga-warga itu ngumpul semuanya jadi satu di situ. Akhirnya banyak sekali terutama ibu-ibu yang ada di sana. Dia ngomong kalau Pak Slamet ini gimana sih kok kayak gitu, anak dan istrinya baru kesusahan kayak gini kok malah enak-enak di teras, nggak ikut bantuin. Nah akhirnya kurang lebih beberapa detik setelah anak yang keempat itu kerasukan, lagi-lagi dibacain beberapa ayat suci Al-Quran. Si yang kerasukan ini tiba-tiba udah nggak kerasukan lagi. Nah beberapa menit setelah semua warga itu pulang ke rumahnya masing-masing, tiba-tiba ibunya Bu Lastri ini lagi-lagi ketakutan, seakan-akan melihat sosok buta hijau. Buta hijau, Lastri kamu di mana? Nah waktu itu Lastri baru di kamar ya kan, dengar ibunya teriak kayak gitu, langsung nyamperin ke ibunya, kalau kenapa bu, itu ada buta hijau. Nah baru Lastri ini mau manggil Pak Ustadz sampai di belakang pintu rumahnya. Tiba-tiba ibunya ini udah pegang leher sambil Lastri. Nah ketika mau pergi untuk jemput si Pak Ustadznya tadi, tiba-tiba ibunya ini langsung bluk kayak gitu. Ketika diperiksa sama Bu Lastri, ibunya Bu Lastri ini sudah meninggal dunia. Nah singkat cerita, kurang lebih 7 hari setelah ibunya Bu Lastri ini meninggal gitu ya, waktu itu di kampungnya Bu Lastri masih ada semacam tahlilan, dan itu dilakukan sampai 7 harinya. Ketika waktu warga-warga yang ada di sana itu melakukan tahlilan di rumahnya Bu Lastri, tiba-tiba banyak sekali warga yang melihat ada sosok buta hijau. Nah sosok buta hijau itu berada di pinggir jalan. Jadi waktu itu sambil tahlilan gitu ya, baca Yasin atau apa. Pertama itu ada salah satu warga yang lihat, loh itu apa? Kok ada sosok seperti itu? Jadi sosoknya besar, kurang lebih 3 meter, warnanya hijau, ada tanduknya 2. Tapi sosok itu diem aja sambil ngeliatin orang-orang yang pada tahlilan. Setelah itu banyak sekali orang yang lihat sosok itu, dan ketika Pak Slamet dimarahin sama banyak warga gitu ya. Mat Slamet, kamu ini gimana? Kamu punya pesugihan numbalin keluargamu, numbalin istrimu, anakmu. Itu buktinya, itu ada sosok buta hijau, banyak orang yang lihat. Nah ketika Pak Slamet ini dimarahin seperti itu, ketika disaksiin lagi gitu ya, sosok itu udah nggak ada. Nah akhirnya warga ya udah mau gimana lagi, karena Pak Slamet emang susah dikasih tahu. Kalau Pak Slamet, kalau kita sudah nggak percaya sama Tuhan, kita bersekutu sama setan, apalagi Pak Slamet ini punya pesugihan seperti itu, maka sosok jin itu akan minta upah atau minta tumbal, dan itu adalah nyawa. Nah ketika dikasih tahu sama Pak Ustadznya, Pak Slamet ya diem aja sambil senyum gitu, seakan-akan dia itu nggak ada rasa malu, nggak ada rasa takut ke
orang-orang yang ada di sana. Nah, singkat cerita, kurang lebih berjalan 1 tahun setelah istrinya Pak Slamet ini meninggal. Di tahun yang keempat, lagi-lagi malam tanggal 1 Suro, waktu itu istrinya udah nggak ada dan 2 anaknya juga udah nggak ada. Jadi Pak Slamet punya 3 anak waktu itu, termasuk Bu Lastri. Waktu itu ketiga anaknya disuruh tidur di kamar itu lagi yang banyak sesajinya. Keesokan harinya setelah tidur di kamar itu gitu ya, lagi-lagi ada salah satu di antara mereka. Jadi waktu itu anak yang ketiga ini tiba-tiba sakitnya juga agak aneh. Jadi kulit kepalanya itu seakan-akan gatal, mirip kayak orang yang banyak kutunya gitu loh. Jadi si anak itu atau adiknya Bu Lastri yang nomor 3 berarti ya, itu garuk-garuk itu sampai pokoknya tangannya itu selalu ada di kepalanya gitu loh. Ketika dilepas itu balik lagi. Jadi gatalnya itu nggak tertahankan. Nah, kurang lebih beberapa jam setelah itu, tiba-tiba adiknya Bu Lastri ini ngelihat ada sosok seperti yang beberapa tahun yang lalu yang dilihat sama ibunya, sama kedua adiknya. Jadi sosok itu seakan-akan kayak mau menerkam gitu ya. Itu apa? Itu apa Mbak Lastri? Itu apa? Kamu kenapa? Kamu kenapa, Dek? Nggak tahu itu apa. Nah, ketika baru mau bilang gitu ya ke beberapa tetangganya atau Pak Ustadznya, tiba-tiba adiknya itu sudah pegang leher, dan ketika dilihat sama Bu Lastri, lehernya ini udah gosong, dan seketika itu adik yang nomor 3 atau anaknya Pak Slamet yang nomor 3 itu tiba-tiba udah meninggal dunia. Nah, akhirnya ketika mendengar kabar tentang anaknya Pak Slamet ini meninggal lagi, jadi waktu itu masih 2, tinggal anak yang pertama Bu Lastri sama 1 lagi adiknya. Dan Pak Slamet waktu itu ada perempuan yang emang diajak nikah itu mau. Nggak tahu kenapa ketika Pak Slamet ini udah menikah, di tahun yang berikutnya waktu malam tanggal 1 Suro, si istrinya Pak Slamet yang baru ini atau ibu sambungnya Bu Lastri gitu ya, itu nggak ada di rumah. Jadi ibunya ini pulang ke rumah orang tuanya dan tidur di sana. Nah, akhirnya Pak Slamet ini nyuruh kedua anaknya untuk tidur di kamar itu lagi. Nah, waktu itu Bu Lastri sama adiknya ini sangat ketakutan. Aduh, ini yang jadi tumbal Mbak apa adik ya? Adiknya bilang seperti itu. Udahlah, bismillah, nggak apa-apa. Karena waktu itu ketika mereka menolak gitu ya, bapaknya itu bawa celurit, seakan-akan kayak mau dibunuh. Ayo, kalau kamu nggak mau tidur di situ, tak bunuh kamu. Nah, karena takut gitu kan, bapaknya marah-marah seperti itu dengan bawa celurit. Akhirnya dengan terpaksa mereka tidur di kamarnya itu lagi. Dan keesokan harinya kurang lebih jam 7 pagi, tiba-tiba adiknya Bu Lastri ini kayak kerasukan. Dan ketika melihat adiknya kerasukan, Bu Lastri ini langsung lari ke rumahnya Pak Ustadz. Dia bilang kalau Pak Ustadz, itu adikku kayak kerasukan, minta tolong ya Pak Ustadz. Nah, akhirnya Pak Ustadz ini langsung lari menuju ke rumahnya Bu Lastri. Nah, waktu itu ketika Pak Ustadznya udah sampai gitu ya di rumahnya Bu Lastri, Pak Ustadz ini ngerasa janggal sama kamar yang satu itu, yang dibuat kayak semacam ritual sama Pak Slamet. Kok kayak ada aura yang seakan-akan nggak baik ya di kamar itu. Nah, ketika ditanya sama Lastri, iya Pak Ustadz, jadi setiap malam tanggal 1 Suro, Bapak itu nyuruh kita untuk tidur di situ. Nah, akhirnya karena adiknya Bu Lastri ini masih kerasukan, sehingga Pak Ustadz itu nggak melanjutkan pembicaraan itu. Jadi Pak Ustadz langsung megang si adiknya ini. Nggak tahu kenapa waktu udah dipegang sama Pak Ustadz, kurang lebih beberapa menit, tiba-tiba adiknya Bu Lastri ini udah nggak kerasukan lagi. Nah, ketika dirasa udah beres gitu ya, atau udah sembuh, Pak Ustadz ini pulang. Nah, ketika Pak Ustadz ini baru sampai ke halaman rumahnya, tiba-tiba adiknya Bu Lastri ini ketakutan, seakan-akan sosok buta hijau baru menyerang gitu. Tolong Pak Ustadz, Mbak Lastri, itu ada buta hijau, kayak gitu. Nah, setelah itu Pak Ustadz karena mendengar gitu ya teriakan si adiknya Bu Lastri ini, langsung Pak Ustadz balik lagi ke dalam rumahnya Pak Slamet. Sedangkan Pak Slamet ini mengurung diri di kamar. Dia nggak mau tahu tentang hal itu.
Akhirnya Pak Ustadznya ini, wah ini bapak macam apa ini? Kok kayak gini numbalin keluarganya. Nah setelah itu ketika Pak Ustadz baru beberapa langkah gitu ya masuk ke dalam rumahnya dan belum sampai ke si anak itu, tiba-tiba adiknya Bu Lastri ini jatuh, dan ketika dicek gitu ya sama Pak Ustadznya, ternyata adiknya Bu Lastri ini juga meninggal dunia. Nah akhirnya Pak Ustadznya ini bilang ke Bu Lastri waktu itu kalau ya udah gini Mbak Lastri, besok kalau disuruh bapakmu untuk tidur di kamar itu kamu jangan mau. Kemarin sudah Pak Ustadz, aku sama adik itu sudah nggak mau, tapi bapak itu malah mengeluarkan celurit. Bapak mau bunuh anak-anaknya kalau nggak ada yang mau tidur di kamar itu. Nah mendengar penjelasan dari Bu Lastri, Pak Ustadznya ini geleng-geleng gitu loh. Aduh Pak Selamet ini gimana? Singkat cerita kurang lebih sekitar 7 harinya laki-laki biasa dilakukan tahlilan di rumahnya Pak Selamet. Banyak sekali warga yang menyaksikan. Jadi di rumahnya Pak Selamet itu seakan-akan kayak pengap gitu loh. Walaupun semua jendela, semua pintu yang ada di rumahnya itu udah dibuka. Bahkan ada kipas angin juga. Seakan-akan semua yang tahlilan yang ada di situ itu kepanasan gitu loh. Hawanya kok panas banget ya. Nah ketika proses tahlilan itu udah selesai, tiba-tiba waktu mereka semua udah bertandang untuk pulang ke rumahnya masing-masing, tiba-tiba sebagian warga ada yang lihat ke atap rumahnya Pak Selamet. Di situ terlihat ada sosok buto hijau yang seakan-akan matanya itu merah melihat ke beberapa warga yang ada di bawahnya itu. Jadi sosok itu sambil melihat gitu loh. Nah melihat yang seperti itu, warga-warga yang ada di sana yang lihat ya itu langsung lari, takut-takut. Mereka takut kalau dijadikan tumbal sama Pak Selamet. Nah, karena takut gitu ya, mereka lari masuk rumah masing-masing, sehingga Pak Ustadz ini juga kewalahan. Dia nggak bisa kalau aku harus sendiri untuk mengatasi sosok buto hijau itu. Nah, akhirnya singkat cerita kurang lebih beberapa hari setelah itu, semua warga nggak ada yang simpati sama Pak Selamet. Bahkan ketika Pak Selamet sawahnya itu panen, nggak ada lagi orang yang mau bantuin panennya. Nah akhirnya sama Pak Selamet ini dibiarkan, jadi panen sampai kering, sampai intinya udah nggak bisa dikonsumsi lah, itu dibiarin di sawah. Nah melihat yang seperti itu, Pak Selamet ini agak kecewa gitu ya. Pak Selamet marah sama tetangga-tetangganya, loh kok pada nggak mau manen padiku. Mereka takut kalau nanti dijadikan tumbal sama pesugihan yang dimiliki Pak Selamet itu. Nah kurang lebih berjalan 1 tahun setelah adiknya Bu Lastri ini meninggal, dan waktu itu malam tanggal 1 Suro lagi, waktu itu juga sama seperti tahun yang kemarin. Tiba-tiba ibu sambungnya Bu Lastri itu juga dari sore hari itu sudah nggak ada di rumah. Jadi dia main ke orang tuanya dan menginap di sana. Karena ngelihat cuma ada Lastri, bapaknya bilang, Lastri, malam ini kamu tidur di kamar itu ya. Nah akhirnya Bu Lastri ini karena saking takutnya, dia nggak mau kalau aku harus mati sia-sia. Sehingga waktu itu Bu Lastri sekitar jam 8 malam, dan tanpa diketahui sama bapaknya, Bu Lastri ini tiba-tiba lari dari pintu rumah. Dia lari menuju ke rumahnya Pak Ustadz. Nah sesampainya di situ, Bu Lastri ini cerita, Pak Ustadz ini malam tanggal 1 Suro, dan saat ini aku disuruh bapak untuk tidur di kamar itu lagi. Nah akhirnya Pak Ustadznya langsung, yaudah kamu tidur di rumahku aja, nggak apa-apa itu sama ibu. Nah akhirnya istrinya Pak Ustadz ini ya, yaudah Mbak Lastri kamu tidur di sini aja, nggak apa-apa, biarin orang tuamu seperti itu. Ketika Pak Ustadznya itu bilang ke beberapa warga gitu ya, para istri atau para ibu-ibu yang ada di sana itu disuruh tidur di rumahnya Pak Ustadznya itu untuk menemani Bu Lastri sambil menenangkan. Yaudah di sini Mbak Lastri, semua orang ada di sini, kamu gak usah takut. Kita semua ikut jagain kamu, dan kita semua juga semalaman gak akan tidur. Kalau kamu mau tidur silahkan tidur. Nah karena ngerasa nyaman gitu ya, dilindungi banyak tetangganya. Setelah itu Pak Ustadz terus bapak-bapak yang ada di sana itu kembali ke rumahnya Pak Selamet. Waktu itu Pak Selamet
berada di depan rumahnya. Jadi sambil nenteng-nenteng bilang, Lastri, Lastri, kamu di mana? Kamu di mana? Kamu jadi anak jangan kurang ajar sama bapak. Nah, ketika melihat banyaknya warga yang datang, Pak Slamet ini, arep do ngopo nang kene? Ngopo iki kok do apa rombongan ke sini? Jadi Pak Slamet waktu itu bilang, ngapain kalian pada ke sini? Emang ada apa di rumahku kok kalian pada ke sini? Nah, ketika Pak Slamet bilang seperti itu, Pak Ustadznya ini bilang, anakmu yang bernama Lastri sekarang ada di rumahku. Nah, kamu jangan begitu Pak Slamet. Anak-anakmu 5 itu tinggal 1. Kok kamu tega mau menumbalkan lagi? Udahlah, kamu tobat aja. Ah, Ustadz ini ngomong apa? Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Tri, Lastri, kamu di mana? Jadi karena saking apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu gedeg gitu yang lihat kelakuan Pak Slamet. Mereka semua itu marah. Orang-orang yang ada di situ. Akhirnya bapak-bapak yang ada di sana itu pegang tangannya Pak Slamet untuk tidak nyari si Lastri gitu ya. Udah Pak Slamet ini ditali tangannya, tiba-tiba karena marah gitu ya, dia cuma sambil ngeludahin gitu ke semua orang. Cuh, ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Aku kok ditali kayak gini? Aku nggak bisa gerak. Udah biarin, biar kamu aja yang mampus jadi tumbal pesugihanmu itu. Nah, akhirnya kakinya Pak Slamet juga ditali, terus tangannya ditali, badannya ditali. Yang jelas waktu itu Pak Slamet langsung dibawa masuk ke dalam rumahnya dan ditidurkan di tempat tidur di kamar yang emang waktu itu sudah banyak sesaji. Pak Slamet ditaruh situ. Udah, kamu jadi tumbal. Walaupun waktu itu Pak Ustadznya bilang kalau udah nggak usah ditaruh kamar itu, taruh aja di kamarnya. Nggak usah Pak Ustadz, enak aja. Kelakuan Slamet ini, anaknya jadi meninggal semua, dijadiin tumbal. Sekarang biar Pak Slamet yang jadi tumbal. Akhirnya Pak Ustadznya ini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udahlah, karena memang warganya itu udah geram sama Pak Slamet. Ya udahlah, akhirnya malam itu Pak Slamet dikunci di kamar itu. Nah, keesokan harinya karena nggak ada aktivitas gitu ya di rumahnya Pak Slamet, sedangkan Bu Lastri masih berada di rumahnya Pak Ustadz. Kurang lebih jam 8, warga-warga itu yang tadinya pada kerja di sawah itu hari itu nggak bekerja, semua ikut menyaksikan untuk pergi ke rumahnya Pak Slamet pagi itu. Nah, sesampainya di rumah Pak Slamet, ketika dibuka gitu ya kamarnya, tiba-tiba Pak Slamet ini kondisinya mengenaskan. Jadi Pak Slamet sambil masih ditali, di situ Pak Slamet ini kayak nganga gitu dan lidahnya menjulur keluar busa dan matanya itu seakan-akan yang satu hitam dan di kepalanya muncul kayak tanduk kecil gitu loh. Jadi kepalanya Pak Slamet itu kayak kambing lah, muncul tanduk gitu, tapi kecil. Nah, karena memang waktu itu banyak orang gitu ya, langsung dicek gitu, ternyata Pak Slamet ini udah meninggal dunia. Nah, setelah kurang lebih Pak Slamet ini udah selesai dikuburkan, dan setiap malam nggak tahu kenapa banyak sekali warga yang lihat setiap menjelang maghrib. Jadi di atap rumahnya Pak Slamet itu selalu muncul sosok buta hijau itu. Akan tetapi waktu itu kayak nggak menyeramkan. Jadi seakan-akan sosok itu cuma diem gitu aja. Nah, beberapa hari setelah itu warga yang ada di sana itu udah mulai terbiasa ngeliat sosok itu, dan mereka juga udah nggak takut karena menurut Pak Ustadz itu akan selamanya ada di situ sosok itu. Tapi sosok itu udah nggak bisa ngapa-ngapain karena pemiliknya sudah meninggal. Nah, akhirnya ya udah aktivitas mereka di malam hari ya biasa, jalan biasa. Bahkan anak-anak kecil juga sering lihat, wah buta hijau, jadi nggak takut. Dan memang mukanya waktu itu udah nggak menyeramkan. Nah, singkat cerita, akhirnya Bu Lastri ini tumbuh dewasa dan dikenalkan oleh saudaranya Pak Ustadz yang berasal dari Blora. Jadi setelah Bu Lastri ini menikah, Bu Lastri disumbang sama warga sekitar untuk dibikinkan rumah, ya rumah seadanya. Dan kurang lebih berjalan beberapa tahun, lahirlah si Firman ini. Jadi saat ini Bu Lastri udah punya 3 anak termasuk Firman.
Dan setelah itu rumahnya Pak Selamet yang waktu itu paling mewah gitu ya di kampung itu, ketika dijual juga nggak laku karena banyak sekali orang yang mengetahui tentang sejarah rumah itu gitu kan, sehingga banyak orang yang nggak mau beli. Akhirnya ya udah terbengkalai seperti itu. Nah dari situlah Firman ini mengetahui gitu ya tentang silsilah yang dimiliki ibunya itu. Oh pantesan aku dulu dari kecil sering diajak ke Blora dan itu semuanya saudara dari bapak. Ketika bapakku udah nggak ada, ibu udah mulai jarang karena emang ibu sendiri punya rasa malu gitu ya. Karena sebagian besar saudara yang ada di Blora itu mengetahui tentang kelakuan bapaknya Bu Lastri. Nah mungkin itu aja untuk cerita kiriman dari Firman. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari mara bahaya. Dan terima kasih udah nyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.